Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kecerobohan hambanya. Oke. Nah, kali ini kita akan belajar pertaksamaan lanjutan, ya. Jadi lanjutan dari yang kemarin, ya. Itu pertaksamaan. Nah, ini ya teknik penyelesaiannya. Jadi yang utama adalah kita membuat sebelah kanan itu menjadi 0, ya, lalu kita faktorkan, lalu kita cari titik pemecahnya, ya. Oke. Nah, misalkan saya punya 2x kuadrat min 5x min 3 lebih kecil dari 0. Nah, ya. Ini bisa kita faktorkan. Faktornya adalah 2x plus 1 dan x min 3. Ini lebih kecil dari 0. Maka selanjutnya adalah kita mencari titik pemecah atau TP. Ya, titik pemecahnya. Yang pertama, ini yang 2x plus 1, ini harus sama dengan 0. Artinya, x-nya sama dengan negatif setengah. Ya. Lalu, x kurangi 3 sama dengan 0. Berarti, x-nya adalah 3. Ya. Nah, berarti saya punya dua titik pemecah. Yang pertama, itu x sama dengan minus setengah dan x sama dengan 3. Oke. Nah, selanjutnya, dari sini, ya, ada 3 selang. Jadi kalau kita gambarkan, ini minus setengah, ya, di sini, 3-nya di sini. Maka saya punya selang yang pertama, yang warna biru, selang yang kedua, warna hijau, dan selang ketiga itu warna oranye. Ya. Oke. Nah, selang pertama, x lebih kecil dari minus setengah, garis yang biru. Saya pilih titik ya, yang kedua, garis hijau, itu dari minus setengah, lebih kecil x, lebih kecil dari 3, x yang orange itu x lebih besar dari 3. Ya. Nah, oke, saya punya identifikasi TP-nya itu persamaan ini, 2x plus 1, x min 3 lebih kecil dari 0. Nah, saya punya titik pertamanya, TP-nya, ya, TP, titik pemecah pertamanya, minus 0,5. Kalau Anda masukkan ke sini, ya, 2 kali negatif 0,5 plus 1, negatif 0,5 kurangi 3, hasilnya adalah 0 kali negatif 3,5, hasilnya 0. TP yang kedua, x sama dengan 3, ini ya. Masukkan, x-nya diganti dengan 3, jadi 2 kali 3 plus 1, hasilnya 7, 3 kurangi 3, 0. Kalikan, hasilnya adalah 0. Jadi, saya punya di titik TP-nya, ini ketika negatif setengah, nilainya adalah 0. Ketika x-nya sama dengan 3, nilainya juga 0. Ya. Oke. Selanjutnya, kita identifikasi di selang pertama. Selang pertama itu x yang lebih kecil dari minus setengah, garis yang biru tadi. Misalkan saya pilih x-nya adalah minus 10. Ya. Oke. Jadi kita ganti ini dengan minus 10 x-nya. Ya. Maka hasilnya adalah negatif 19 dan negatif 13. Kalau dikalikan hasilnya positif. Ya, negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi saya punya selang x lebih kecil dari negatif setengah selalu bernilai positif. Nah, ini tadi ya, lokasi minus 10 positif. Maka selang yang biru ini selalu positif. Oke. Nah, sekarang identifikasi untuk selang kedua, ya. Selang yang hijau dari minus setengah sampai 3, di sini saya pilih x-nya sama dengan 0. Maka ketika x-nya diganti sama dengan 0, yang ini 2 kali 0 plus 1, 1, ini 0 kurangi 3 minus 3, kan? Positif kali negatif, negatif. Berarti saya punya selang ini selalu bernilai negatif. Nah, ya, tadi pengujiannya di 0 itu negatif, ternyata untuk daerah hijau ini adalah negatif. Ya. Lalu untuk selang ketiga, ya, ini harus di ketiga, x-nya lebih besar dari 3, daerah oranye saya pilih x-nya 10. Ya, silakan Anda pilih berapapun, ya, pokoknya selama di daerah oranye. Di sini saya kalikan, ya, hasilnya 21 kali 7. Oh, itu positif. Ya.
maka dia selalu bernilai positif. Nah, tadi hasil pengujian ya, ketika X sama dengan 10 positif, maka daerah orange ini positif. Ya. Nah, saya punya hasilnya adalah seperti ini. Nah, sedangkan dari soal setelah dimodifikasi itu menjadi 2x plus 1 x min 3 lebih kecil dari 0. Nah, perhatikan yang lebih kecil dari 0 artinya daerah negatif. Mana yang negatif? Oh, yang negatif itu yang hijau. Berarti saya punya HP-nya itu dari minus setengah sampai dengan 3. Kurung biasa. Nah, ketika minus setengahnya dia nilainya 0, bukan negatif ya. Begitu pula ketika 3. Ketika 3 nilainya 0, bukan negatif. Oke, jadi di sini catatan yang perlu Anda perhatikan, TP untuk fungsi polinom itu selalu bernilai 0. Nah, selanjutnya tentukan himpunan penyelesaian dari 1 per X plus 1 lebih kecil sama dengan 2 per 3X min 1. Oke. Nah, pertama sebelah kanan harus sama dengan 0, berarti pindahkan. Ya. Nah, ini bentuknya pecahan. Karena dia bentuknya pecahan, harus disamakan penyebutnya, kali silang. Nah, ya. Jadi 1 kalikan 3X min 1 dikurangi 2 kalikan X plus 1. Bawahnya kan tinggal dikalikan. Sekarang hitung bagian atas. 3x min 1 min 2x min 2. Nah, maka saya punya bentukan modifikasinya adalah seperti ini. X min 3, X plus 1 dibagi X plus 1 kali 3x min 1. Ini lebih kecil sama dengan 0. Ya. Oke. Jadi saya punya ada 3 faktor. Yang pertama X min 3, kedua X plus 1, ketiganya 3x min 1. Ya. Nah, dari ketiga faktor tadi, saya punya X min 3, berarti TP-nya ada di X sama dengan 3. Faktor kedua X plus 1, berarti TP-nya di X min 1. Faktor ketiga 3x min 1, berarti X-nya sama dengan sama dengan plus 1 per 3 ya. Berarti TP-nya. Oke, selanjutnya ya, dari ketiga TP ini X sama dengan 3, X sama dengan setengah 1, X sama dengan sepertiga ya. Nah, kita buat tabel tanda positif, 0, dan negatif untuk setiap TP-nya ya. Pertama, ketika X-nya sama dengan 3, masukkan ke sini. 3 kurangi 3, 0. 3 tambah 1, 4, itu positif. 3 kali 3 kurangi 1, 9 kurangi 1, 8, positif. Maka saya punya, ini kan sesuai warnanya, 0 dibagi positif kali positif, hasilnya adalah 0. Oke, selanjutnya untuk TP yang kedua, X sama dengan minus 1, minus 1 kurangi 3, minus. Minus 1 tambah 1, 0. Minus 1 kali 3 kurangi 1, minus. Lalu, minus dibagi 0 kali minus. Hasilnya adalah, ini undefined, karena ada pembagi 0, ya. Ingat kembali dari sesi sebelumnya. Lalu ketika X sama dengan sepertiga, masukkan ke yang biru ya. Ini hasilnya adalah negatif, masukkan ke yang kuning, hasilnya adalah positif, masukkan ke yang hijau, hasilnya adalah 0. Maka yang biru ini dibagi yang kuning kali yang hijau, hasilnya defined, tidak terdefinisi. Jadi di sini saya punya catatan TP untuk di bagian pembilang ya, bagian pembilang itu yang di atas ya, nih yang warna biru ini, dia nilainya 0. Untuk TP yang posisinya ada di penyebut, di bagian bawah, ini menghasilkan tidak terdefinisi atau undefined. Sehingga gambarnya adalah seperti ini. Ya. Ketika minus 1 itu undefined, ketika sepertiga undefined, ketika 3 nilainya 0. Kalau Anda lihat, di sini ada 4 selang. Ya. Okay. Dari 4 selang. Nah, ya. Ini 4 selang, saya pilih titik A itu minus 2, ini selang pertama. Titik B di antara minus 1 sampai 3, ini titiknya 0. Titik C 1 ya, itu dari sepertiga sampai 3, dan titik D itu saya pilih angka 4. Kita identifikasi label tanda positif 0 atau negatifnya. Oke, untuk titik A negatif 2.
Negatif 2 kurangi 3, negatif 5. Negatif ya. Negatif 2 tambah 1, negatif 1. Berarti negatif ya. Negatif 2 kali 3 kurangi 1 itu berarti negatif 7. Berarti negatif. Oke, negatif bagi negatif kali negatif. Hasilnya itu adalah negatif. Oke, sekarang titik yang B. Ya, di sini ketika X sama dengan 0, masukkan ke yang biru. Ini negatif. Ke yang kuning ini positif. Ke yang hijau ini negatif. Berarti kalau kita masukkan negatif bagi positif kali negatif, hasilnya positif. Lalu untuk yang C ini sama dengan 1. Nah, oke, masukkan ke yang biru, hasilnya negatif. Ke yang kuning positif, ke yang hijau positif. Negatif bagi positif kali positif, hasilnya negatif. Lalu yang terakhir D, X sama dengan 4. Masukkan ya, yang biru hasilnya positif, ke yang kuning positif, ke yang hijau positif. Positif bagi positif kali positif, hasilnya positif. Nah, selanjutnya kita dari tabel ini, saya punya kesimpulannya adalah seperti ini. Berarti daerah ini ya, yang paling kiri itu negatif, lalu positif, lalu negatif, lalu positif. Nah, oke. Ya. Dari modifikasi soal kita dapat bentukan seperti ini. Yang perhatikan adalah yang sebelah kanannya lebih kecil sama dengan 0. Artinya kita perlukan tanda negatif dan tanda 0. Oke, bagian negatifnya. Oh, di sini ada 2. Dari minus 3 sampai minus 1 dan dari 1/3 sampai dengan 3. Lalu 0, mana 0? Oh, 0 itu ketika X sama dengan 3. Nah, berarti HP-nya nah, itu gabungannya ya. Nah, tadinya 3-nya tidak ikut karena dia bukan negatif, tapi 3 itu 0. Maka di 3 ini kurung siku ya. Oke, contoh ketiga saya punya bentukan seperti ini. X per 3 plus X lebih besar sama dengan X plus 1 dibagi 2 min X ya. Langkah pertama itu sebelah kanan harus sama dengan 0. Nolkan, pindahkan, kali silangkan. Setelah dikali silangkan, kalikan. Setelah dikalikan, jumlahkan ya. Nah, didapat bentukannya adalah seperti ini ya. Negatif 2x kuadrat min 2x min 3 dibagi 3 plus x dibagi 2 min x. Nah, kenapa yang ini pangkat 2 ya? Oke, kita lihat ya. Faktor 9 bagian yang atas ini minus 2x kuadrat min 2x min 3. Ini adalah persamaan kuadrat di mana A-nya itu negatif 2, B-nya negatif 2, C-nya negatif 3. Maka kita perlu hitung diskriminan. Rumusnya itu kan B kuadrat min 4AC. Setelah dihitung hasilnya adalah negatif 20. Wah, negatif. Apa artinya negatif? Artinya dia tidak menghasilkan TP ya. Dan dia selalu bernilai negatif atau disebut definite negatif karena A-nya negatif, D-nya negatif ya. Jadi definite negatif itu karena nilai A-nya negatif karena nilai diskriminannya juga negatif ya. Sehingga saya ganti ya modifikasi ini jadi D min, artinya definite negatif, pasti negatif. Lalu yang bagian bawah 3 plus X dan 2 min X. Oke, sekarang kita cari TP penyebut 3 plus X. Didapat X-nya sama dengan minus 3. Ini nilainya kalau Anda hitung ini undefined ya. Yang ketiga 2 min X. Nah, ini TP-nya itu adalah X sama dengan 2 dan nilainya juga undefined karena dia penyebut ya. Oke. Nah, selanjutnya kita pilih titik dari setiap interval. Nah, saya pilih titiknya A itu negatif 5, yang kedua B-nya sama dengan 0, C-nya 5. Oke. Ya. Nah, jadi
yang menghasilkan TP kan cuma dua ya, yang kuning dan yang hijau. Sedangkan yang birunya ini definite negatif. Jadi bentuknya ada seperti ini. Oke. Nah, X sama dengan minus 5. Ya. Minus 5 tambah 3 positif. Negatif ya. Minus 5 tambah 3 ya, negatif 2 ya. Jadi negatif 2 dikurangi minus 5. Ini positif. Diskriminan itu negatif. Negatif dibagi negatif kali positif. Hasilnya positif. Ya. Lalu titik kedua yang B ini adalah 0. 3 tambah 0, 3 positif. 2 kurangi 0, 2 positif. Sekarang diskriminan definite negatif bagi positif kali positif, hasilnya negatif ya. Oke, selanjutnya titik terakhir C sama dengan 5. 3 tambah 5 positif, 2 kurangi 5 negatif. Nah, sekarang kita hitung totalnya. Definite negatif di atas negatif dibagi positif kali negatif, hasilnya ya positif ya. Sehingga kita simpulkan bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi paling kiri positif, lalu dilanjut negatif, lalu positif ya. Nah ya. Oke, dari modifikasi soal kita dapat lebih besar sama dengan 0. Nah, besar sama dengan 0. Berarti kita perlu yang positif dan 0. Yang positif, yang kiri dan yang kanan. Berarti saya punya dari negatif terhingga sampai 3 dan 2 sampai terhingga. Yang 0, oh tidak ada yang 0-nya ya, kosong. Maka saya punya HP-nya itu adalah dari minus terhingga sampai 3 gabung 2 sampai terhingga. Oke, selanjutnya tolong kerjakan latihan soal ini ya, kerjakan sebisanya ya. Nah, selanjutnya Anda akan dapat level up lagi untuk kasus persamaan lanjutan ya. Sekian untuk video kali ini.